Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Andi Fatimah Syara Pemesangi dengan NPP 20 30 10 065, dan rekan saya. Muhammad Alim Abdul Qadir dengan PM 20 30 10 114 dengan rekan saya. Dan Muhammad Fadel dengan PM 20 30 10 117. Di sini kami akan memaparkan mengenai pengembangan model penjadwalan pengiriman pasokan pada strategi multi supplier dengan variasi harga dan lead time untuk permintaan stokastik. Untuk pendahuluan, salah satu tantangan dalam supply chain management adalah kemampuan mengontrol jumlah modal yang dimiliki, di mana tersimpan dalam bentuk investasi supplier, baik bahan baku, work in process, maupun produk jadi. Pengendalian produk supplier menjadi aktivitas yang sangat penting pada sebuah perusahaan karena biaya supplier dapat mencapai sekitar 20% hingga 40% total nilai tahunan. Salah satu faktor yang penting dalam pengendalian supplier adalah penentuan safety stock yang tepat. Safety stock adalah sejumlah supplier, khususnya bahan baku yang dimiliki perusahaan untuk mencegah terjadinya stock out selama waktu pemesanan akibat adanya frustasi permintaan dan lead time pemesanan ke supplier. Kemudian di sini kami ada identifikasi masalah yang di mana ada variasi harga dan lead time, di mana perubahan harga dan lead time dari supplier dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penjadwalan pengiriman pasokan. Masalah ini dapat mengakibatkan frustasi biaya pengiriman, ketidakstabilan pasokan, dan ketidaksesuaian antara permintaan dan pasokan. Kemudian ada penjadwalan stokastik, di mana ini tuh merupakan permintaan pelanggan yang bervariasi secara stokastik juga menjadi masalah. Kepastian permintaan dapat menyebabkan overstock atau understock, kehilangan peluang pelanggan. Selanjutnya, optimasi penjadwalan dalam konteks strategi multiplier, di mana optimasi penjadwalan pengiriman pasokan menjadi penting. Tantangan dalam mencapai penjadwalan yang optimal adalah mempertimbangkan variasi harga, lead time, dan permintaan stokasi secara bersamaan untuk mengoptimalkan biaya pengiriman, tingkat layanan pelanggan, dan efisiensi persediaan. Selanjutnya, ada kompleksitas keputusan. Pengambilan keputusan dalam penjadwalan pengiriman pasokan dengan berbagai faktor yang tidak pasti dan bervariasi dapat menjadi kompleks. Kemudian tujuan dari pengembangan ini yaitu untuk meminimumkan biaya supplier yang meliputi forecasting cost, opportunity cost sebagai akibat dari penyimpanan modal yang berbentuk supplier dan handling cost. Metode penyelesaian yang kami gunakan yaitu metode heuristik, di mana metode ini melibatkan penggunaan aturan sederhana yang didasarkan pada pengalaman atau intuisi untuk menyelesaikan masalah. Heuristik sering digunakan karena dapat memberikan solusi yang baik dalam waktu yang singkat. Selain metode heuristik ini, terdapat juga metode matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan pengiriman pasokan. Metode ini melibatkan penggunaan algoritma dan teknik optimasi untuk mencari solusi terbaik. Namun, metode matematis seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode heuristik. Selanjutnya untuk isi akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk isi sendiri kami di sini ada terdapat 9 poin, yang mana poin pertama ini mengenai strategi multi supplier, yang kedua variasi harga dan lead time, yang ketiga permintaan stokastik, yang keempat yaitu modal jadwal pengiriman, kelima asumsi model, keenam tantangan, tujuh pengembangan model, hasil pengujian, serta yang kesembilan itu single supplier. Yang mana strategi supplier ini merupakan sebuah pendekatan dalam manajemen rantai pasok yang melibatkan lebih dari satu pasok untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Yang mana ini tuh membantu dalam meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas pengiriman dalam pasokan. Lalu variasi harga dan lead time, yang mana variasi harga dan lead time ini dapat mempengaruhi pengiriman pasokan dengan cara signifikan, sehingga dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut, model penjadwalan dapat menentukan jadwal
pengiriman yang optimal untuk meminimalkan dampak dari variasi harga dan lead time pada pengiriman pasokan. Yang ketiga itu mengenai permintaan stokastik, yang mana permintaan stokastik adalah permintaan yang tidak terduga atau tidak pasti. Sehingga oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan permintaan stokastik dalam model penjadwalan pengiriman sebuah pasokan. Yang keempat yaitu model jadwal pengiriman. Adalah metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pengiriman pasokan dengan mempertimbangkan strategi multi supplier, variasi harga, dan lead time, serta permintaan stokastik. Dan model ini dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya pengiriman pasokan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima adalah mengenai asumsi model. Asumsi model ini terdapat 5 poin. Yang pertama, diasumsikan bahwa permintaan untuk produk yang dipasok bersifat stokastik atau acak, sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti. Yang kedua, diasumsikan bahwa harga dan lead time atau waktu antar pesanan pengiriman dari setiap supplier bervariasi. Yang ketiga itu diasumsikan multi supplier atau satu buyer. Yang keempat, diasumsikan adanya kebijakan penjadwalan tertentu yang digunakan untuk menentukan jadwal pengiriman dari supplier. Yang kelima, diasumsikan bahwa dalam model informasi yang diperlukan seperti harga, lead time, dan permintaan tersedia dan dapat diakses dengan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang keenam ada tantangan. Tantangan utama dalam penerapan model penjadwalan dan pengiriman pasokan pada strategi multi supplier dengan variasi harga dan lead time untuk permintaan stokastik adalah kompleksitas yang terlibat dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pengiriman pasokan. Hal ini melibatkan analisis data yang mendalam dalam pemodelan matematis yang rumit. Selain itu, tantangan lainnya adalah perusahaan yang sering terjadi dalam permintaan dalam kondisi pasar yang dapat mempengaruhi pengiriman pasokan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model penjadwalan yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Lalu ada pengembangan model. Pengembangan model yang dilakukan diawali dengan melakukan deskripsi sistem dari objek yang diteliti. Berdasarkan dari definisi sistem tersebut, selanjutnya dibangun model matematis untuk menjadwalkan kedatangan supplier dan kuantitas setiap pengiriman dan masing-masing supplier. Salah satu batasan yang digunakan dalam model adalah jumlah minimum level supplier atau safety stock yang digunakan untuk mengakomodasi ketidakpastian permintaan dan lead time dari masing-masing supplier. Sesuai dengan kebijakan perusahaan, yaitu level minimum supplier tersebut tidak dinyatakan dengan kuantitas bahan baku, melainkan dalam perkiraan durasi waktu yang diperlukan untuk menghabiskan bahan baku tersebut yang diistilahkan dengan safety stock. Oleh karena itu, sebelum model dijalankan, safety stock harus ditentukan terlebih dahulu. Apabila perhitungan hasil masih menunjukkan posisi persediaan ada yang berada di bawah safety stock yang ditentukan, maka nilai safety stock yang akan dievaluasi sebagai posisi supplier. Tidak ada yang berada di bawah safety stock. Safety time pada kondisi ini disebut sebagai safety time optimal. Nilai safety time optimal ini yang selanjutnya digunakan untuk menyusun jadwal dan kuantitas bahan baku pada setiap pengiriman dan dari setiap supplier. Lalu ada hasil pengujian model. Pada hasil penjadwalan berdasarkan model, pemesanan cenderung dilakukan dalam jumlah yang lebih besar karena pola inilah yang memungkinkan untuk mendapatkan total biaya supplier yang rendah. Sebagai perbandingan, frekuensi kedatangan material saat ini sebanyak 88 kali dalam setahun, sedangkan berdasarkan model sebanyak 59 kedatangan. Selain itu, safety time yang digunakan di model juga lebih rendah daripada safety time yang digunakan oleh saat ini. Pengaruh perbedaan penggunaan safety time ini terlihat dari rata-rata sisa stok tiap minggunya. Rata-rata setiap stok berdasarkan model sebesar 781,24 ton per minggu. Sedangkan rata-rata hasil safety stock saat ini sebanyak 1913,48 ton per minggu. Hal ini berpengaruh pada besarnya biaya supplier dan opportunity cost sebagai akibat dari penyampaian modal dalam bentuk supplier dan handling cost meskipun berdasarkan handling cost dalam kasus ini relatif kecil dibandingkan dengan purchasing cost dan opportunity cost atau tie-up capital cost. Lalu yang terakhir ada single supplier. Pada
Pada pengembangan model yang dilakukan, kami melakukan perbandingan antara single supplier dengan multi supplier, di mana single supplier adalah kondisi di mana suatu perusahaan atau organisasi hanya memiliki satu pemasok tunggal untuk memenuhi kebutuhan pasokan atau barang jasa tertentu. Dalam konteks bisnis, single supplier berarti perusahaan hanya mengandalkan satu pemasok sebagai sumber utama pasokan untuk produk atau bahan yang akan dibutuhkan. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Adalah penjadwalan multi supplier dengan variasi harga dan lead time untuk permintaan stokasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model matematis yang dikembangkan supplier yaitu kapasitas yang dapat dipenuhi, harga barang, lot size pengiriman, dan lead time pengiriman. Dalam penelitian ini bisa menentukan jumlah pemesanan, waktu kedatangan, dan kuantitas pengiriman dari masing-masing supplier dengan parameter yang berbeda berbeda, sedangkan dari perusahaan terdapat batasan jumlah minimal persediaan yang harus terpenuhi. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.